untuk mendukung sahnya kegiatan mandi junub tadi. Apa itu insya Allah dengan bismillah saja bisa. Kalau niat semua ulama sepakat harus ada niat. Jadi saya mandinya mandi janabah, bukan mandi biasa. Cuma khilaf kita sampaikan di awal-awal dulu. Niat ini apakah harus pakai talafuz atau tidak? Talafuz itu berarti diucapkan. Talafuz bin niat namanya. Kalau niat kita sepakat ulama dalam qaul dalam hati. Tapi talafuz bin niat ini perlu atau tidak? Dari semua mazhab itu yang mengatakan perlu. Ada di Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i talafuz bin niat itu penting dan perlu untuk apa? Mengukuhkan dalam qalbu. Kalau sholat pakai usolli, qabla subuh, usolli qabla zuhur dan seterusnya. Mandi janabah juga sama. Nawaitu al-ghusla, raf'il janabah dan seterusnya. Ini namanya talafuz bin niat. Niatnya dalam hati. Begitu dia nyiapin air, udah pasti mau mandi apa nih? Mau mandi janabah. Dia sudah dalam hati berniat pasti. Saya mandi janabah. Dari mana dia berniatnya? Kita lihat cara mandinya berbeda dengan mandi biasa. Berarti dia sudah membedakan ini mandinya mandi janabah, bukan mandi seperti mandi biasa dengan ada berwudu dan seterusnya. Tapi talafuz bin niat, apakah perlu atau tidak? Imam Syafi'i perlu mengatakan. Tapi kalau lain juga selama enggak perlu talafuz. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad enggak perlu ada talafuz. Jadi sudah dia niat dalam hati saja, lalu baca bismillah itu sudah sah. Di talafuz itu bukan untuk sah atau tidak sah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan talafuz bin niat itu bukan niat. Niatnya tetap di dalam hati. Orang tidak talafuz, tidak nawaitu, tidak usolli dengan lisannya, itu tetap sudah dihukumi berniat. Tapi talafuz untuk mengukuhkan, memantapkan hati ini bahwa kita melakukan perbuatan B. Nah, kalau Imam Ahmad bahkan mengatakan bid'ah talafuz bin niat, kecuali buat orang yang was-was, yang dia pikirnya kemana-mana gitu, jadi nggak khusyuk. Maka buat orang-orang seperti ini, Imam Ahmad bahkan Abu Hanifah juga mengatakan boleh talafuz bin niat. Tapi kalau dengan talafuz bin niat disuruh mempersulit, sebaiknya jangan. Misalnya, saya ajarin dong bagaimana nawaitunya mau mandi janabah. Gini Pak, nawaitu terus sudah lakukan ada Sayyid Akbar Abdan dan seterusnya lillahi ta'ala. Kita ajarin di rumah mau mandi nawaitu apa tadi ya? Ini catatan baca dulu baru. Itu maka sulit, apalagi sampai nggak jadi mandi. Bapak kok mau mandi udah mau subuh ini? Apa lupa ayatnya? Itu yang bermasalah. Cukup mandi aja. Jadi talafuz bin niat itu bukan niat, dua hal yang berbeda. Niat itu dalam hati, itu cukup. Kita mau mandi, kita mandi, lalu keluarnya ada bismillah itu sudah. Ya nggak usah sebagainya. Iya Pak. Allah. Ya banyak itu. Saya boleh tentang mandi. Ya. Di mana setelah berhubungan suami istri katakanlah berhubungan, dia belum melakukan minum, tapi dia melakukan akan minumnya, akan minum dulu, tapi dia belum minum ya. Itu siapa? Itu pertama kata. Yang kedua tadi yang sampai tadi itu terkait mau ke masjid. Kalau kita ke masjid itu kalau dulu kita tahu itu malaikat jauh dari kita. Itu bau itu atau kotor itu fisik atau apa sifat? Karena bahasa Indonesia itu kan jadi dulu kotor, itu artinya dulunya BKP yang kotor jadi misalnya. Itu yang kata misalnya itu fisik atau ya. Ya dari pertanyaan kedua saja, tadi saya sampaikan bisa dua-duanya secara fisik memang kotor ya, makan jengkol, teh, potong pendak, sambil terasi, nggak seperti gosok gigi dulu, masih sholat. Soalnya kan bacanya katanya kayak gitu. Itu ruku atau sujud, itu yang sama dengan dia, karena mungkin baunya berasa. Soalnya gini, kalau kita keadaan kosong, kalau kita berpuasa gitu ya, itu otomatis bau kan? Kita bau. Ya, kalau itu ada pembahasan. Nah, khulufu kami sahih atyabu minal misk. Bau yang mulut orang yang berpuasa itu
seperti di sisi Allah seperti aromanya kasturi. Nah, para ulama membedakan bau mulut karena puasa dan bau mulut karena habis makan yang kurang bagus itu berbeda baunya. Dia baunya bau dari sini yang tua. Sementara tadi itu memang baunya kotor karena secara fisik tadi makan terasi ya mungkin apa segala macam. Itu keluar memberikan aroma, itu berbeda aroma baunya. Maka bau yang tadi karena puasa ini itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah dia seperti wangi kasturi. Ini gak ada masalah, malaikat tidak menjauh dari sini karena bukan dari kotorannya, tapi dari lambungnya yang belum diisi makanan sehingga itu mengeluarkan udara gas itu yang menimbulkan aroma bau. Itu dua hal yang berbeda. Jadi yang malaikat menjauh itu secara fisik dan secara manawi, termasuk orang rajin dia bersihkan mulutnya, gosok gigi pokoknya wangi sama giginya, tapi mulutnya kan dijaga. Dia fitnah ini, dia tuduh ini, dia kerjaannya adalah membujuk orang, memfitnah orang, mencaci orang, itu juga malaikat menjauh. Jadi secara fisik dan secara manawi dua-duanya benar, dijauhkan oleh malaikat. Nah, yang pertanyaan pertama tadi, mandi janabah ini kalau kita mau sholat, kenapa diwajibkan mandi janabah? Karena orang selesai hubungan badan suami istri, dianggap dia berhadas besar, dan syarat sholat itu harus suci dari hadas, maka dia mandi janabah. Jadi mandi janabah itu kenapa dia mandi janabah? Karena mau sholat. Tapi kalau mau makan lontong, mau makan nasi uduk, mau ngeteh, nggak ada masalah. Boleh, apa-apa. Cuman afdolnya dicuci tangan dulu. Mungkin tadi dia segala macam lah tangannya itu berjalan kemana-mana itu, maka sebelum makan afdolnya cuci tangan. Tapi tak perlu mandi janabah. Bahkan kemarin kita sampaikan, habis makan minum itu, habis itu, pengen lagi nambah ronde kedua, boleh, nggak perlu mandi janabah, cukup afdolnya berwudu. Ustaz saya nggak sempat wudu langsung aja bagaimana? Boleh juga. Cuman kata Rasulullah SAW, kalau dia ingin nambah lagi ronde kedua, maka mestinya itu berwudu di afdal supaya lebih fresh lagi, lebih semangat. Tak usah boro-boro nambah ronde kedua, bisa sekali udah alhamdulillah. Itulah kayak bapak bilang. Mesti banyak perjuangan ya. Seminggu bisa 2 kali lah, kalau sekarang seminggu sekali bisa 2 udah berat misalnya. Jadi mandi janabah itu karena dia mau sholat. Kalau mau makan, mau aktivitas itu tidak harus mandi janabah. Bahkan kita pasti sholat, jadi sebaiknya sebelum keluar beraktivitas kita sudah mandi. Itu ya banyak. Allah cukup. Lagi.